Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam vokasi, vokasi kuat menguatkan Indonesia. Halo tunas bangsa, penggenggam masa depan. Terus semangatlah dalam belajar, karena belajar adalah salah satu proses untuk mentapaki berbagai jenjang dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat. Baiklah para siswa SMK semuanya, pada kesempatan ini akan disampaikan video pembelajaran tentang teknik pemesinan fresh, yaitu untuk materi macam-macam teknik pengepresan benda kerja pada mesin fresh. Baiklah, sebelum memasuki materi lebih jauh, sebaiknya mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Cukup, semoga dengan berdoa tadi proses pembelajaran kalian di rumah dapat diberikan kelancaran dan kemudahan. Para siswa SMK semuanya, berikut adalah profil saya. Kemudian sebagai referensi untuk mempelajari materi ini, kalian dapat mempelajari atau mencari referensi di buku-buku yang berhubungan dengan teknik pemesinan fresh. Kemudian materi pada sesi ini adalah bagian yang ke-7, yaitu KD 3.10 menerapkan prosedur teknik pengepresan balok segi 4, dan KD yang ke-4.10 yaitu membuat balok segi 4. Tujuan pembelajaran ini adalah agar peserta didik dapat menerapkan macam-macam teknik pengepresan benda kerja dengan benar dan percaya diri. Kemudian siswa dapat menggunakan prosedur teknik pengepresan balok segi 4 dengan benar dan percaya diri. Selanjutnya, siswa dapat membuat balok segi 4 dengan tanggung jawab, mandiri, tepat, teliti, serta benar. Baiklah para siswa semuanya, kita masuk pada materi tahapan berikutnya, yaitu tentang teknik pengepresan benda kerja. Teknik yang pertama yaitu mengepres rata, sejajar, siku dalam arah mendatar, kemudian mengepres rata, sejajar, dan siku dalam arah tegak. Selanjutnya mengepres bidang miring, mengepres alur pasak, dan mengepres bentuk persegi, serta yang terakhir yaitu mengepres bentuk. Yang pertama, mengepres rata, sejajar, dan siku dalam arah mendatar. Dalam melakukan pemotongan mendatar, jenis mesin yang digunakan yaitu mesin fresh horizontal. Pisau yang digunakan yaitu jenis pisau fresh mantel. Berikut ini adalah contoh gambar kerja ilustrasi proses pengepresan rata dengan menggunakan mesin fresh horizontal, dan pisau yang digunakan adalah pisau fresh jenis mantel. Bisa kita lihat proses ilustrasinya. Kemudian yang kedua yaitu mengepres rata, sejajar, dan siku dalam arah tegak. Untuk mengepres bidang rata dapat digunakan jenis pisau shell and mill cutter dengan cara yang sama, tetapi proses penggunaannya mesin fresh posisi tegak atau dengan menggunakan mesin fresh vertikal. Namun dalam hal ini dapat juga digunakan mesin fresh universal, yaitu untuk mengepres rata pada sisi benda kerja dengan menggunakan staf arbor dipasang langsung pada spindle mesin dalam arah posisi tegak atau vertikal. Ini adalah ilustrasi proses pengepresan rata posisi tegak. Berikutnya, mengepres bidang miring. Bidang miring dapat dikerjakan dengan memiringkan benda kerja pada ragum universal. Berikut ini ilustrasi proses pengepresan bidang miring, di mana posisi benda kerja yang dicekam dengan menggunakan ragum universal dimiringkan sesuai dengan besar derajat tertentu. Apabila dikehendaki permukaan yang lebih lebar, maka diperlukan memasang cutter pada arbor yang panjang dengan pendukung.
Ini contohnya proses pengefresan dengan menggunakan mesin fresh horizontal atau universal posisi horizontal. Jadi pemakanannya bisa lebih lebar dengan posisi yang disesuaikan dengan panjang benda kerja. Para siswa semuanya, selanjutnya adalah mengefresh alur, seperti mengefresh alur V menggunakan pisau sudut ya. Kemudian mengefresh alur tembus menggunakan pisau end mill. Ini adalah contoh ilustrasi proses pengefresan bentuk alur V dengan menggunakan pisau sudut, dan juga proses pembuatan alur tembus menggunakan pisau end mill posisi vertikal. Selanjutnya mengefresh alur pasak. Poros yang berfungsi sebagai penerus daya biasanya dibuat alur pasak, seperti pada pembuatan poros untuk roda gigi, kemudian pembuatan poros untuk puli dan sebagainya. Alur pasak tersebut pembuatannya dapat dilakukan dengan mesin fresh. Contoh ilustrasinya ada 3 ini, pembuatan alur pasak pada mesin fresh horizontal. Kemudian pembuatan alur pasak dengan spindle posisi mendatar ini ya. Kemudian pengefresan alur pasak pada mesin fresh dengan posisi tegak. Jadi bisa disesuaikan posisinya menurut kebutuhan. Kemudian mengefresh bentuk persegi. Bentuk-bentuk persegi misalnya membuat segi 6, segi 4 dan sebagainya dapat dilakukan dengan mesin fresh dengan alat bantu kepala pembagi. Untuk membuat bentuk segi beraturan ini dapat dilakukan pada posisi mendatar dengan menggunakan pisau end mill, atau dilakukan pada posisi tegak dengan menggunakan pisau shell end mill. Ini adalah contoh ilustrasi proses pengefresan segi 4 dengan end mill cutter dan juga shell end mill cutter, disesuaikan dengan posisi dan penggunaan mesin freshnya, apakah vertikal ataupun horizontal. Kemudian mengefresh bentuk. Mengefresh bentuk dapat berupa proses pengefresan bentuk radius, cekung maupun cembung, serta bentuk bidang radius atau sudut tertentu. Contoh ini adalah bentuk-bentuk radius, cekung dan cembung. Kemudian bentuk yang lain misalnya membuat roda gigi, komponen roda gigi ya, bentuk roda gigi digunakan pisau modul ya. Itu salah satu atau beberapa jenis bentuk yang dikerjakan. Baiklah para siswa semuanya, selanjutnya pengefresan balok. Di sini saya tayangkan untuk job yang akan kita kerjakan, yaitu mengefresh bentuk balok segi 4, di mana titik referensi A itu sebagai bidang referensi, kemudian bidang-bidang yang lain itu harus tegak lurus dan sejajar dengan bidang referensi. Ukuran baloknya 50 x 50 mm, kemudian tebalnya 25 mm. Nah, bagaimanakah proses langkah-langkah kerjanya, tahapan-tahapannya agar dibentuk atau dihasilkan bentuk balok yang presisi dan sesuai dengan gambar kerja? Hal tersebut akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Nah, sebagai gambaran, teknik pengefresan balok segi 4 ini dapat kita gunakan 3 jenis mesin, yaitu mesin fresh horizontal, vertikal maupun universal, dengan menggunakan pisau fresh yang sesuai dengan yang akan kita kerjakan. Jadi posisi pisaunya nanti apakah itu vertikal maupun horizontal. Kalau vertikal tentunya dengan menggunakan shell end mill atau dengan menggunakan end mill. Kalau horizontal dengan menggunakan pisau mantel ya. Para siswa semuanya ya, sebagai pertemuan atau penutup dalam pembelajaran ini, saya berikan LKPD lembar kerja peserta didik agar kalian dapat lebih memahami materi apa yang saya sampaikan dalam video pembelajaran tadi. Tugasnya adalah carilah contoh bentuk benda kerja yang dikerjakan dengan mesin fresh dan jelaskan
bagian dari benda kerja tersebut tentang cara pekerjaan dengan mesin pret. Misalnya ini adalah rahang dari cekam, diproses dengan mesin pres, misalnya meratakan, kemudian ini ada bentuk bertingkat, kemudian ada proses pembuatan alur, kemudian ada bentuk radius. Nah, ini adalah salah satu contoh. Kemudian contoh yang lain misalnya komponen blok P itu juga bisa. Para siswa semuanya sebagai evaluasi untuk dapat lebih memahami, mengasah kompetensi kalian, maka jawablah soal uji kompetensi yang sudah disediakan pada e-learning. Setelah mempelajari video pembelajaran ini, saya harapkan kalian dapat mencermatinya dan mengerjakan soal-soal uji kompetensi yang sudah disediakan dalam e-learning. Demikian video pembelajaran ini, semoga kalian terus sukses dan semangat untuk belajar. Tentunya SMK bisa, SMK hebat. Salam vokasi, vokasi kuat menguatkan Indonesia. Selamat belajar, semoga kalian semuanya sukses dan tetap semangat. Jangan lupa terus berdoa agar kalian dapat meraih kesuksesan sesuai dengan apa yang Anda cita-citakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.